Oke guys, balik lagi bersama kami di channel Mobil Kencang. Kali ini kita akan membahas pengetahuan yang cukup umum tapi nggak lazim nih, yaitu seat ya. Kita mulai dari mobil saya dulu yang menggunakan full bucket seat merek Bright ya. Ini Bright Arges 2, nggak keluar lagi. Ini asli Jepang ya, bahan FRP memang dari sananya. Cuman FIA approve-nya itu stikernya juga udah kecabut dan udah expired guys ya. Tapi ini ori dan kondisinya sedikit udah ada kerusakan ya karena pemakaian. Dan ini bolt on paten ya, ini paten ya, karena memang tujuannya dipakai balap. Nah, yuk kita bahas lebih detail lagi mengenai jok ini ya. Jok full bucket keluaran Bright ini memiliki bobot tanpa bracket itu 6,5 kilo guys ya. Ditambahkan bracket yang ada tulisan Bright dan rel bawahnya bukan rel ya, ini plat ya, plat dudukannya tanpa rel itu jadi 7,5 sampai 8 kilo, karena ini kalau nggak salah 1,8 bobot ininya sendiri ya. Jadi dengan bobot sekitar 8 kilo dan posisi duduk yang lebih rendah daripada jok standar, jadi memberikan center of gravity yang lebih baik. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih para pembalap kok menggunakan jok yang sedemikian rupa. Pasti kalian akan menjawab karena ringan. Tapi sebetulnya bukan hanya ringan saja guys ya, tapi bisa dilihat di sini ya. Ini tinggi sekali, ini pinggang ada di sini ya, pinggang ada di sini guys ya. Jadi fungsinya waktu berbelok badan kita tertahan oleh penahan badan ini ya. Dan di sini ada pelindung kepala. Ini pelindung kepala ya. Jadi kalau ada benturan, ada apa, tertahan oleh ini ya, tertahan. Jadi ini pelindung kepala. Dan ini kalau kita bisa lihat cukup detail ya, ini bahan kainnya sebelah sini berbeda ya, bahan kainnya berbeda. Coba kita center saja ya. Jadi bahan kainnya ini berbeda guys. Ini menahan pundak saya ya, menahan pundak saya agar tidak terpleset. Jadi ini lebih kesat dibanding yang ini lebih licin ya. Dan bahannya kuat, FRP, bukan karbon. Memang bukan spek yang sangat-sangat mahal, bukan, tapi ini cukup ya. Dan bobotnya ringan. Kita lihat dari belakang ya, ini FRP, harusnya stiker FIA nya ada di sebelah sini, cuman sudah hilang. Ini saya juga belinya second dari temen yang menggunakan galon juga, karena kebetulan saya sudah pernah mencoba, jadi akhirnya saya putuskan beli ya. Ini ringan dan ini kuat ya, jadi memang sudah FIA approve ya. Nah, nanti kita akan buktikan nih di tikungan seperti apa. Yuk sekarang kita coba ke mobil satunya dengan jok semi bucket. Nah, oke guys, ini sekarang kita bahas jok semi bucket yang ada di mobil Subaru WRX STI yang JRB ya. Yang di episode sebelumnya kita adu sama Galan VR4 dan saya kalah ya. Jok bawaan dari STI menggunakan semi bucket. Kenapa disebut semi bucket seat? Karena dia memiliki kontur hampir mirip dengan bucket seat ya. Ada tahanan pinggang, tapi nggak sampai ada tahanan bokong ke belakang ya, itu nggak ada. Jadi di sininya dia putus ya, tapi di sini menahan punggung kita ya, jadi duduknya lebih dalam. Dan sini juga menahan paha ya, biar tidak lari ke kiri dan ke kanan. Ini keluaran dari STI langsung ya. Dan disebut semi karena masih bisa diatur guys, layaknya jok normal ya. Jadi secara kekerasan pun
ini lebih empuk dari full bucket, tapi tidak seempuk jok standar ya. Nah, untuk bobotnya sendiri, jok semi bucket itu memiliki bobot sekitar 13 sampai 15 kilo ya. Kalau ketambahan rel dan lain-lain ya mungkin sekitar 16-17 ya. Itu tiap jok berbeda ya, tapi kita bicara semi bucket seat pada umumnya. Nah, mungkin kalian tadi bertanya kalau ada lubang di sini nih apa. Jadi ini lubang untuk menaruh seatbelt balap yang 4 titik. Jadi seperti jok saya tadi, mungkin saya lupa mention, ada lubang segitiga 2 gitu, itu untuk menaruh seatbeltnya guys. Tapi di mobil ini dan di mobil saya masih menggunakan yang standar bawaan pabrik OEM ya, karena masih digunakan untuk harian ya. Jadi jok ini ya layaknya jok biasa, tapi bentuknya itu menyerupai bucket seat dan sudah lebih ringan daripada jok standar. Nah, nanti kita tes segimana sih hasil tikungannya ya, kenyamanannya apa nanti kita tes. Yuk sekarang kita ke mobil yang paling mewah, yaitu BMW. Oke, kali ini kita berada di mobil BMW E39 ya, dimana menggunakan jok OM ya, yang benar-benar comfort. Bahannya aja udah bisa dilihat kulit, dan ini elektrik guys ya. Jadi kalian yang ingin melakukan pengaturan duduk, ini tinggal dimainkan. Ini kita bisa lihat, ini bisa dinaik turunkan depan belakangnya, bagian belakangnya juga bisa dinaik turunkan. Ini untuk maju mundur ya, ini untuk sandaran maju mundur, dan ini juga bisa diatur atas bawahnya ya. Jok ini merupakan jok kulit asli OM bawaan BMW ini ya, memiliki ketebalan yang lebih tebal dan lebih empuk, otomatis lebih nyaman. Tapi tekukan di sininya tidak terlalu setajam jok semi bucket ya, dan bobotnya pun include sama otomatiknya, sama dinamonya, itu bisa menyentuh 30 kilo guys ya. Ini pada umumnya jok elektrik itu 30 sampai 35 kilo per satu jok ya. Jadi perbedaan yang cukup jauh. Full bucket sekitar hanya 8,5 kilo, semi bucket 13 sampai 15 kilo, dan jok standar elektrik 30 sampai 35 kilo, tergantung komponen yang di dalamnya. Biasanya ada sensor, ada heater, bahkan ada pijat kalau yang semakin mewah ya. Nah, yuk nanti kita coba aja seperti apa impresinya waktu kita tes tikungan ya. Oke guys, kita coba aja, yuk let's go. Nah, sekarang kita coba aja ya. Kita coba untuk berbelok dengan cukup tajam. Jangan lupa pasang buckle seat guys ya, jarak dekat maupun jauh jangan lupa kita pasang. Nah, ini tempatnya cukup sepi di pojokan, memang tidak tempat yang tertutup tapi sangat sepi guys ya. Kita coba berbelok dengan cukup tajam. Oke, kita belok. Badan saya tidak bergerak guys ya, tidak bergerak, mantap. Sekarang kita coba untuk WRX STI, let's go. Nah oke guys, kali ini kita di WRX STI. Sekarang kita coba, ini kita pakai auto aja ya. Sekarang kita coba belokan tajam ya. Safety belt sudah on. Kita putar balik pelan-pelan ya, oke.
modelnya bundaran ya. Jadi begitu saya belokkan dengan keras itu akan berasa guys ya. Yuk kita mulai putar balik. Wah, enak sekali ini. Oke, here we go. Nah, ini badan saya masih sedikit terbanting ya. Masih sedikit terbanting, tapi overall mantap ya. Bisa dilihat tadi sisi sini saya tidak terlalu kebanting ya. Oke, sekarang kita coba yang BMW. Let's go. Nah, oke guys, kali ini kita di seri 5 E39 E39 yang bermesin 328. Ini kita atur dulu ya. Karena terlalu jauh, nggak sesuai postur saya. Kita tes lagi dulu ya. Nah, yuk kita coba aja guys. Nyalakan AC aja lah, karena kita tidak mau balapan. Oke, jalan saya meliuk-liuk. Nah, kita tes aja ya guys ya. Wah, emang istimewa ini jok seri 5 ya. Ini enak banget guys. Kita putar balik dulu. Kayaknya nggak pengen ngebut gitu bawah ini ya. Sekarang yuk kita coba lebih dahulu. Throttle-nya sedikit bermasalah dengan throttle bodinya, jadi kita ngambilnya sedikit agak jauh aja ya, biar speednya agak dapet, jadi kalian kelihatan guys. Nah, sebelumnya kita pasang dulu ya seat belt. Nah, masker tetap dipakai. Oke guys, sekarang kita coba putar balik ya. Ini dia. Here we go. Shit. Oke. Oh tidak. Baliknya nggak gitu kenceng aja. Kalian bisa lihat badan saya hampir lepas dari grid pegangannya guys. Itu dia perbedaan yang sangat signifikan dari ketiga jok tersebut. Tapi ini jok paling nyaman ya. Ini jok paling nyaman, paling enak, elektrik lagi ya. Nah itu dia guys, tadi dari hasil pengetesan jok yang kita lakukan ya. Memang peruntukannya jok full bucket itu memang untuk balap guys. Cuman ya kalau kalian kuat dengan tingkat kekerasan yang ada, itu nggak masalah ya. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke guys, itu dia tadi hasil review kita. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan episode kami selanjutnya. See you in next episode. See ya.